Masih terkait UTBK, di video ini kita akan bersama-sama bahas soal-soal yang sering banget keluar di TPS UTBK pengetahuan kuantitatif. Dan di video ini khususnya kita akan bahas topik terkait matriks, barisan dan deret, eksponen dan juga logaritma. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa bedanya dengan yang ada di TKA atau tes kompetensi akademik yang matematika saintek? Nah, sebenarnya konsepnya sih sama, cuman soal-soal yang diujikan di TPS pengetahuan kuantitatif ini jauh lebih sederhana dibandingkan yang ada di TKA. Oke, dan ketika teman-teman belajar dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya, biasanya sih tipe-tipenya nggak jauh berbeda dengan soal-soal yang akan diujikan berikutnya. So, kalian harus tetap semangat belajar karena aku percaya pasti kalian bisa. Tapi sebelum kita mulai, nggak ada salahnya kalian tekan tombol subscribe yang ada di bawah kalau kalian belum tekan tombol subscribe-nya. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. So, are you ready guys? Let's start. Soal pertama, diketahui persamaan matriks berikut. Ini ada penjumlahan matriks, lalu perkalian matriks sama dengan hasilnya, ya kan? Ditanyakan nilai M-2. Oke, kalau gini gimana caranya? Kita jumlahin dulu aja, ya kan? Ini kan sama-sama 2 kali 2, 2 kali 2. Kita tinggal jumlahin langsung ya. Jadi 1 tambah 1, 2, 0 tambah 3, 3, 3 tambah min 2 itu 1, 2 tambah M itu 2 plus M, dikalikan dengan min 1, 2, 3, 0 sama dengan 7, 4, 14, 2. Oke, nah teman-teman gimana caranya mengalikan? Oke, karena ini kan ordonya 2 kali 2, ya kan? Maksudnya ini 2 baris kali 2 kolom gitu ya. Ini juga sama, 2 kali 2. Maka kalau ininya sama, oke, maka hasilnya adalah juga 2 kali 2. Oke, jadi hasilnya nanti 2 kali 2 nih. Oke, caranya gimana? Caranya gini nih ya, aku ajarin, gampang banget. Ini itu kan baris pertama, kolom pertama, bener ya? Jadi caranya adalah baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Oke, jadi 2 dikali min 1 itu min 2 ditambah 3 kali 3 itu 9. Oke, yang ini gimana? Baris pertama kolom kedua. Ini kolom kedua ya. 2 kali 2 itu 4 ditambah 3 kali 0 itu 0. Oke. Berikutnya ini teman-teman, ini adalah kolom pertama baris kedua. Berarti ini baris kedua kolom pertama, ya kan? 1 kali min 1 itu min 1 tambah 2 plus M kali 3. Oke. 2 plus M dikalikan 3 itu sama dengan kan gini, 6 plus 3M. Ini 6 plus 3M. Berikutnya ini adalah baris kedua dikali kolom kedua. 1 kali 2 itu 2. 2 plus M kali 0 itu 0. Oke, teman-teman sebenarnya sih kalian nggak harus cari ini semua ya. Ini aku cari semua buat ngajarin kalian gimana mengalikan matriks, ya kan? Sebenarnya kalian cari aja yang ada M-nya, ya kan? Which is ada di baris kedua. Oke ya, sebenarnya kita cuma butuh ini doang, oke ya? Tapi nggak apa-apa kita hitung semua. Min 2 tambah 9, 7, ini 4, ini 2. Sudah sesuai ya sama ini ya, 7, 4, 2. Nah, yang ini berarti sama dengan berapa? 14. Min 1 tambah 6 tambah 3M sama dengan 14. Artinya 5 tambah 3M sama dengan 14. 3M-nya berapa? 14 kurangi 5 yaitu 9. Maka M sama dengan 3. Oke. Nah, tapi teman-teman hati-hati ya, ini yang menjebak. Yang ditanya itu bukan M-nya berapa, tapi M min 2. Oke. Sehingga 3 min 2 berapa? 1. Jawabannya yang D. Soal berikutnya nih ya. Diketahui matriks B 3x min 2, 8, 4, 2. Jika matriks B adalah matriks singular, maka nilai 2x min 5 adalah. Matriks singular itu apa sih? Determinannya sama dengan 0. Determinan rumusnya gimana? Kalau ini ada A, B, C, D, maka determinan itu rumusnya adalah AD min B, C. Jadi kita kalikan ini ya. 2 kali 3x min 2 dikurangi, ini ya berarti ya, 4 kali 8 sama dengan 0.
6x min 4 min 32 sama dengan 0. 6x min 36 sama dengan 0. 6x sama dengan 36, x-nya adalah 6. Hati-hati, jangan terkecoh lagi. Ini yang ditanya bukan x, tapi 2x min 5. Oke, jadi 2 kali 6 min 5. 12 min 5 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Soal ketiga, barisan dan deret. Nah, ini tentang barisan ya teman-teman ya. Nah, diberikan suku-suku barisan aritmatika 60, 53, 46 dan seterusnya. Oke, ada 4 pernyataan di sini. Kalian suruh tentukan mana pernyataan yang benar. Oke, pernyataan yang pertama, suku negatif yang kedua adalah min 10. Suku ke-6 lebih kecil dari 2 kali suku ke-8. Tidak ada suku yang sama dengan 2 kali suku lainnya. Jumlah 3 suku negatif pertama adalah ganjil. Nah, itu adalah 4 pernyataannya. Nah, teman-teman, apa sih barisan aritmatika? Barisan aritmatika kan barisan yang punya beda yang sama. Oke, jadi kalau ditanyakannya complicated gini ya, sebenarnya nggak complicated sih, tapi banyak ya kan. Suku ke-6, suku ke-8, suku ke-10, suku negatif pertama, banyak sekali ya kan. Kalau kita pakai rumus bisa-bisa aja, tapi kelamaan ya kan. Sedangkan kalau kita ngerjakan soal kayak gini itu harus cepat. Sehingga kita tulis aja suku-sukunya semua ya kan. Di sini kalian lihat 60, 53, 46. Oke, berkurang berapa nih? Berkurang 7 ya kan. Berkurang 7 ya kan. Kita kurangi lagi 7 berapa? 39. Berkurang 7, 32. Berkurang 7, 25. Berkurang 7, 18. Berkurang 7, 11. Berkurang 7, 4. Berkurang 7, min 3. Oke, kita cukup dulu aja sampai di sini. Ini berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah 10. Nanti kalau diperlukan baru kita tambah lagi. Oke, tanyakan nih ya. Suku negatif yang kedua adalah min 10. Ini suku negatif pertama. Oke, suku negatif keduanya kita kurangi 7 lagi ya. Min 10. Ini benar. Oke, berikutnya. Suku ke-6 lebih kecil dari 2 kali suku ke-8. Oke, ini suku pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi suku ke-6 ini 25 lebih kecil dari 2 kali suku ke-8. 22. Benar nggak? Salah. Jadi yang kedua ini salah. Oke, tidak ada suku yang sama dengan 2 kali suku lainnya. Oke, kita coba lihat ya. 60 nih ya, ada nggak 30? Nggak ada di sini, ya kan? 53 nggak bisa dibagi 2, ya kan? 46 ada nggak 23? Nggak ada, ya kan? 39 nggak bisa dibagi 2. 32 kalau dibagi 2 16, ada nggak 16? Nggak ada, ya kan? Jadi yang 3 itu benar. Ya kan, tidak ada suku yang sama dengan 2 kali suku lainnya. Yang keempat, jumlah 3 suku negatif pertama adalah ganjil. Oke, kita sudah punya suku negatif min 3, min 10, kita tambah lagi ya, min 17. Kalau dijumlah ini berapa? Min 13, min 17, min 30. Ini genap, berarti ini salah. Jadi yang benar yang mana? 1 dan 3. Berikutnya nih, soal yang keempat. Tentang eksponen, dan ini membandingkan juga P sama Q. Oke ya. Jadi di sini ada 3 pangkat X plus 1 sama dengan 243. Oke. Lalu ada juga akar pangkat 3 dari 125 sama dengan Y plus 1. Oke, kita lihat di sini ya. P-nya itu adalah X plus 4 per 2. Q-nya 2Y min 4 dibagi 2. Jadi kita harus cari P, cari Q, terus dibandingkan. Oke, sekarang ini kan 3 pangkat X plus 1. 243 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 5. Kesimpulannya X plus 1 sama dengan 5. Ya kan? X-nya sama dengan 4. Jadi P adalah X-nya 4. 4 tambah 4 dibagi 2, yaitu 8 per 2 sama dengan 4. Oke, sekarang kita cari Y. Akar pangkat 3 dari 125 adalah Y plus 1.
Berapa kali berapa sih yang 125? Gampang banget ya, 5. Ya kan? 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Oke, Y plus 1. Maka Y-nya adalah 4. Oke, kita masukin. 2 kali 4, 8 dikurangi 4, yaitu 4. 4 dibagi 2, yaitu 2. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa nilai P itu lebih dari Q, ya kan? P-nya 4, Q-nya 2, ya kan? Jadi P lebih dari Q. Soal yang kelima ini tentang logaritma. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa tipe soalnya sama kayak soal yang keempat ya. Kalian suruh membandingkan P dan juga Q. Oke, tapi di sini Q-nya sudah dikasih tahu, yaitu 4. Kita suruh hitung P-nya, ya kan? P-nya itu adalah X. X-nya ini adalah logaritma ini, ya kan? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, aku mau kasih kalian dasar logaritmanya dulu. Jadi kalau ada A pangkat B sama dengan C, ini bisa diubah jadi gini. A log C sama dengan B. Oke, jadi log ini bisa aku ubah dengan kata-kata gini. A dipangkatin berapa jadi C. Ya, jadi log ini bahasanya itu bisa diganti dipangkatin berapa jadi. Ya, jadi A dipangkatin berapa jadi C. Oke, nah sekarang kita lihat di persamaannya dulu. Ada nggak yang kita bisa selesaiin? Oke, ini nih 4 log 16 kita bisa cari, ya kan? Ingat tadi log apa? Dipangkatin berapa jadi. Jadi 4 dipangkatin berapa jadi 16, yaitu 4 dipangkatin 2. Sehingga aku bisa ubah kan? 2 log 4 log 4x plus 1 ini ya, per 4 log 16 ini adalah 2. 2 sama dengan setengah. Oke, ini aku bisa kalikan ya. Jadi 2 log 4 log 4x plus 1 sama dengan 2 kali setengah berapa? 1. Oke, sekarang teman-teman nggak usah bingung, anggap ini jadi satu kesatuan dulu, ya kan? 2 log something sama dengan 1. Oke, anggap aja ini ya, ini kan sama aja kayak A log C sama dengan B. Ini akan sama dengan seperti apa? A pangkat B sama dengan C. Artinya ini kan bisa diubah. 2 pangkat 1 sama dengan 4 log 4x plus 1. Oke ya, kita pakai sifat logaritma. Sifatnya cuma ini aja ya, sifat utamanya. Oke. Jadi aku bisa tulis 4 log 4x plus 1 sama dengan 2. Oke. Nah, ini kita bisa ubah lagi nih teman-teman, ya kan? Ini anggap aja lagi sama. A log C sama dengan B. Artinya berlaku seperti apa? C, ini C-nya, ya kan? 4x plus 1 sama dengan A pangkat B, 4 pangkat 2. Oke, jadi 4x plus 1 sama dengan 16, 4x sama dengan 15. X-nya adalah 15 per 4. Oke, jadi X-nya ini adalah 15 per 4. Q-nya itu 4. 15 per 4 itu nggak sampai 4, ya kan? Karena 4 itu kan 16 per 4 ya. Jadi kesimpulannya P itu kurang dari Q. Atau Q lebih besar dari P. Jadi jawabannya yang B. Cukup jelas kan?